Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Apa kabar Anda semua dalam situasi yang kita hadapi di saat ini? Tentu kita semua berada dalam situasi yang menakutkan. Tetapi baiklah, melalui permenungan ini kita akan belajar dari kitab suci apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia di bumi ini penuh dengan derita, sengsara, kekecewaan. Siapa yang mengatakan demikian? Orang yang menderita, dan penderitaan itu tak ada nilai sama sekali dalam hidupnya. Tidak ada harapan. Orang itu adalah Ayub. Orang yang lurus hatinya. Orang yang saleh. Yang percaya kepada Tuhan. Dalam hidupnya, ia pernah mengalami kebaikan dari Allah. Harta yang berkecukupan, ternak yang banyak, hidup berkelebihan, berkecukupan. Dan dia tidak pernah kurang apa-apa. Sekarang semuanya lenyap. Habis-habisan. Semua ternaknya, anaknya, semua diambil Tuhan. Tidak ada sisa sama sekali. Baginya, ini sudah kematian di ambang pintu. Orang katakan so dekat. Sudah dekat. Dalam situasi seperti ini, ia ingin mengatakan, apalah artinya hidup ini? Penuh derita, penuh sengsara. Baginya, bagi Ayub, hidup adalah pergumulan dari hari ke hari. Harian bekerja, siang malam bekerja. Seperti orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan upahnya. Hari, malam, penuh dengan kesia-siaan. Yang ada hanya susah. Susah, jenuh, dan membosankan. Malam yang seharusnya aku nikmati, aku tidak bisa tidur. Penuh pikiran. Banyak yang aku pikirkan, bagaimana makan besok, bagaimana ini, itu, dan lain sebagainya. Dan dalam situasi macam ini, malam terasa panjang. Hidup ini hanya embusan nafas. Hanya embusan nafas. Mataku tidak dapat melihat yang indah lagi. Penderitaan Ayub merupakan suatu misteri. Suatu misteri yang mengerikan, yang menakutkan. Ia ingin mendapatkan penjelasan. Ia ingin mendapat pencerahan. Apa yang dialami Ayub, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga bisa terjadi pada kita, bukan? Setiap kita pernah mengalami apa yang dialami Ayub. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Yesus, kehadirannya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, memberikan jawaban atas derita di dunia ini. Ada harapan baru yang mulai bersemi. Yesus datang membawa kabar gembira, mengusir penderitaan. Dia mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia menghidupkan orang yang sudah mati. Dia menyembuhkan ibu
mertua Simon. Tanpa diminta. Dengan kuasa yang ia terima dari bapaknya. Dan dengan kerendahan hati dia melayani, dia menyembuhkan banyak orang, termasuk ibu mertua Simon. Dia mendatangi orang yang menderita. Inilah jawaban pada mereka. Inilah jawaban Tuhan bagi situasi baru yang penuh dengan pengharapan ini. Apa? Injil. Kabar gembira. Kegembiraan yang mendalam. Tentu saja bagi yang membuka diri, bagi yang percaya. Inilah Yesus yang ada di tengah-tengah kita menjadi jawaban atas penderitaan yang manusia alami. Kita harus menikmati sukacita Injil ini. Tapi bagaimana? Bagaimana kita dapat menikmati sukacita Injil? Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita harus berteriak seperti Santo Paulus. Celakalah, celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Memang Bapak Ibu, memang kita tidak akan pernah bermisi seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Namun, bukankah dimanapun, dalam situasi apapun, sebagai anggota gereja, kita yang telah dibaptis, kita menjadi anak Allah, kita mempunyai perutusan yang sama, mewartakan Injil di mana kita berada, tentu saja dengan kondisi kita, dengan kemampuan kita, dan dengan cara kondisi kita masing-masing. Amin. Amin. Nah, Paulus selalu memberikan kita pedoman, nasihat. Bagaimana kita bisa mewartakan Injil tanpa berkata seperti dia, celaka aku bila aku tidak mewartakan Injil. Dengan melayani saudara-saudari kita yang menderita, dengan cara kita melihat, dengan cara kita memberi hati, dengan kerendahan hati kita. Orang yang menderita, melihat, mengalami kehadiran Tuhan lewat apa yang kita berikan kepada mereka. Dengan menjadi saudara-saudari bagi yang menderita, kita telah membawa Injil kabar sukacita bagi mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jadilah saudara-saudari bagi saudara-saudari kita yang menderita. Disitulah kita mewartakan Injil. Disitulah kita menghadirkan Kristus yang memberikan pengharapan bagi mereka yang menderita. Nah, silahkan membaca, merenungkan, dan permenungan ini membantu Anda untuk melihat makna penderitaan dan bagaimana mewartakan Injil di tengah saudara-saudari kita. Salam Roma Agus Inyoman Murtika SPD dari Domus Batu. Selamat merenungkan. Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah Anda dan menjadi berkat bagi Anda dan juga berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Semoga. Terima kasih. God bless you all.